untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan juga profitabilitas. Dan kalau dilihat di angka third quarter, tujuan-tujuan ini sudah berhasil kami capai. Jadi terutama di sisi GTV, Gross Transaction Value, kita mengalami peningkatan sebesar 5% quarter on quarter. Nah, ini kenapa hal ini penting? Karena mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ingat bahwa di kuartal yang lalu dan di kuartal sebelumnya pun GDP growth kami ini actually turun secara kuartal on kuartal. Jadi setelah 2 kuartal berturut-turut kami mengalami penurunan, akhirnya di kuartal ketiga di bawah bimbingan Pak Patrick dan juga para presiden dari bisnis unit, kami berhasil membalikan momentumnya sehingga sekarang ada momentum pertumbuhan kembali. Ini juga bisa dilihat pendapatan bruto kami juga mencapai 6 triliun rupiah, naik sebesar 1% year on year. Adjusted EBITDA kami juga mengalami perbaikan sebesar 75%, sehingga kerugiannya sudah berhasil kita pangkas menjadi tinggal negatif 0,9 triliun. Di bottom line, di net profit ini juga mengalami perbaikan, turun sebesar 64% ke negatif 2,4 triliun. Jadi bisa dilihat bahwa strategi-strategi yang dicanangkan, yang Bapak Ibu sudah dengar dari tiap kuartal, update dari strategi kami, ini sudah mulai membuahkan hasil. Dan harapan kami adalah bahwa momentum ini akan terus terjaga. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, ini di bawah Pak Patrick kita juga sudah melakukan strategi review di kuartal ketiga yang dipimpin oleh McKinsey. Dan dari hasil strategic review ini sudah jelas kami ada 3 strategi yang akan kami jalankan untuk memenangkan kompetisi yang ada. Jadi yang satu ini kita akan fokus untuk memperluas dan memperbesar jangkauan pasar kami. Nah, nanti ketiga presiden bisnis unit akan memberikan pemaparan mengenai berbagai macam produk dan inovasi-inovasi yang terus mereka lakukan dan terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan pasar kami, sehingga membuat produk-produk kami ini lebih affordable untuk para pengguna yang peka harga. Karena ini yang kita lihat sebagai peluang yang besar ke depannya. Nah, strategi kedua, kita akan terus meningkatkan monetisasi. Gitu. Jadi untuk ini juga ada berbagai inisiatif yang terus kita lakukan. Salah satunya di bidang iklan. Gitu. Nah ini tenang aja Bapak Ibu, ini tidak berkompetisi dengan media untuk iklannya. Ini segmen yang sama sekali berbeda. Gitu. Yang ketiga adalah sinergi ekosistem. Sinergi ekosistem ini akan terus kami perkuat dan akan kami terus canangkan sehingga ini menjadi keunggulan dari kami gitu, sebagai satu ekosistem GoTo. Nah, mungkin sebelum saya serahkan ke Catherine sebagai Presiden On-Demand Services, mungkin ada satu hal lagi, yaitu mengenai pergerakan harga saham kami. Nah, memang Bapak Ibu itu mungkin juga sudah melihat pergerakan saham kami sebelum kita rilis kinerja kuartal ketiga itu agak volatile ya. Gitu. Jadi memang banyak rumor-rumor, banyak isu yang kita hadapi, tapi Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa respon pasar, respon investor terhadap kinerja kuartal ketiga kami ini sangat positif. Gitu. Itu juga bisa tercermin dari pergerakan harga saham yang sejak seminggu lalu kita rilis laporan keuangan kuartal ketiga, saham kami ini sudah naik sebesar 36%. Jadi kami berharap agar kerja keras kami ini akan terus kami lakukan sehingga momentum yang baik yang sudah tercipta ini akan terus terjaga, dan kami mohon agar terus diberi bimbingan dan arahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin saya serahkan ke Catherine.